Nah, ini buat contoh, kemarin saya dapat order yang benar-benar bisa dibilang Gojek sudah tidak baik-baik saja, atau mapnya itu sudah tidak baik seperti dulu. Karena apa? Harusnya kita lewat jalan utama, kita dipangkas. Hasilnya apa? Pendapatan kita jadi sedikit, teman-teman. Ini mungkin nggak terjadi di area saya ini atau di area Cikarang. Mungkin ada beberapa tempat, dan mungkin banyak teman-teman yang menonton video ini entah di kota manapun, di daerah manapun, pasti sama. Jalan pintas yang benar-benar tidak bisa dilewati motor itu kita bisa ditembuskan. Nah, ini yang membuat pendapatan kita itu sangat turun. Dan ini saya juga jelaskan sedikit, dimana kemarin saya mendapatkan atas nama Mbak ini ya, ratingnya oke menurut saya, tapi nggak menjamin orang itu baik dan bagus. Karena apa? Kemarin sempat pakai promo dari Argo. Ini kalau normalnya di jalan utama yang garis hijau itu bisa dibilang 14 atau 15.000 per Sikopay. Tapi yang saya dapat berapa? 10.400. Ini dari dulu, dan di video sebelumnya udah saya pernah yang namanya upload map ini itu salah. Bahkan saya ngasih keterangan bintang 1 kepada aplikasi, karena memang map ini itu nggak bisa dilewati, rute nggak bisa diakses. Bahkan sampai sekarang ini masih ditembuskan oleh map Gojek. Ini yang sangat merugikan para driver. Saya pun alami sendiri, teman-teman. Makanya saya kadang jengkel ketika dapat orderan di sini antar ke kawasan belakang yang di sini. Waduh, luar biasa. Nah, yang di pembahasan saya ini adalah di map layar hijau. Saya kan yang di garis warna hijau harusnya kan kurang lebih dapatnya 14 atau 15.000, tapi karena mapnya mangkas, jadi pendapatannya hanya 10.400. Itu kita terima bersih, dan mungkin para customer hanya taunya kita dapatnya semuanya. Kadang customer bayar 15.000, ya driver dapatnya 15.000 tanpa tahu driver itu mendapatkan potongan. Dan di sini saya juga akan menjelaskan sedikit yang dimana kemarin saya mendapatkan atas nama Mbak ini, ratingnya oke, tapi nggak menjamin orangnya juga baik. Karena apa? Beliau sudah pakai promo, dan tagih tunainya itu sekitar 8.500. Tapi karena memang saya nggak ada receh, saya kembalikan 2.000. Bukan masalah nominal, tapi saya sering alami yang namanya customer ketika bayar kurang, kadang kita malah sering tombol. Tapi nggak semua customer, saya yakin nggak semuanya. Karena kita juga berpikirnya mungkin kalau kita baik sama customer, ya nanti akan dibaikin lagi sama customer yang lain, intinya seperti itu. Tapi kalau kita sering dapat customer kayak gini, ya lama-lama bakalan tombok, teman-teman, jujur. Nah, gimana nih orderan teman-teman di daerah kalian, di kota manapun? Semoga yang masih ngebit diberi kelancaran. Dan ini saya ngasih sedikit jalan yang dimana layar atau garis hijau itu map yang benar-benar dilalui sangat akurat. Pendapatan bersih itu kurang lebih biasanya 14 atau 15.000. Karena saya juga di video sebelum-sebelumnya atau beberapa bulan yang lalu ini saya pernah membahas yang namanya map ini nggak bisa dilewati. Bahkan saya ngasih sering yang namanya bintang 1 kepada aplikasi, karena memang map ini nggak bisa dilewati, teman-teman. Bayangin, kita kalau tiap hari lewat sini ya tekor tombok, muternya aja jauh. Ya kalau tahu jalan pintas atau jalan tupis atau tikus, ya kita bisa lewat. Masa iya motor kita ditinggal terus kita jalan? Ya nggak mungkin juga. Nah, jadi gini teman-teman, mungkin di daerah teman-teman semua ada yang mapnya itu langsung mangkas, entah itu lewat perkebunan, pekarangan, atau bisa dibilang jalan yang udah di portal atau di tembok. Makanya nih saya kasih garis yang namanya di warna oranye, garisnya saya kasih tanda silang atau X berkedip. Karena apa? Ini mapnya tidak bisa dilewati. Makanya nih, ini sangat merugikan, entah itu sampai kapan. Makanya saya bilang, di dunia online kurang baik-baik saja. Pendapatan semakin dipangkas. Yang diuntungkan siapa? Para customer. Kita sebagai driver rugi. Tapi mau nggak mau ya kita tetap menjalani, karena ini salah satu pekerjaan yang mungkin para driver yang sudah mentok di umur, terus bingung mau ngapain, mau usaha belum ada modal, belum lagi kita mau cari lowongan kerja kepentok umur.
Makanya nih mau nggak mau ya kita bertahan di dunia online. Tapi bukan berarti kita meninggalkan online, walaupun sekarang keadaannya benar-benar luar biasa. Dan mungkin juga ketika kita sudah nge-beat, jam on beatnya sama tapi pendapatan beda, bahkan kita lebih parah dari yang lain, bahkan juga yang sampingan lebih kacau. Nah ini sistemnya makin rumit, makin ruwet. Makanya nih saya kalau boleh berpesan kepada rekan semua, kalau masih bertahan nge-beat dijalankan, tapi bukan berarti kita fokus di satu pekerjaan. Kita harus cari pekerjaan yang lain. Kita jangan memandang wah nanti gagal. Kita mau usaha, buka usaha apapun, kalau kita memandang ruginya saja, kita nggak bakalan maju. Dan alhamdulillah teman-teman, saya nge-beat ya saya jalani. Usaha istri ya usaha istri, itu hak pribadi dia. Tapi ya kita hanya mensupport, kalau ada kendala ya kita bantu. Kalau nggak ada kendala ya mungkin masih diberi kesempatan sama yang di atas dan masih diberi kelancaran. Tapi apapun pendapatan kita, seberapapun pendapatan kita, mau kecil mau besar, ingat 2,5% ada hak orang lain. Makanya saya di tiap pendapatan pasti saya sisihkan, dan untuk kedepannya juga saya tetap akan saya selingkan untuk berbagi. Targetnya siapa? Ya teman kita, para seperjuangan, yaitu kawan-kawan ojol. Karena apa? Saya pernah dengar yang namanya di para sahabat atau yang saya percaya, kalau kita mau membantu seseorang ya ingat di sekitar kita dulu, entah itu keluarga, saudara, teman dekat ataupun tetangga. Itu yang paling penting. Makanya kita harus mensupport dan mendukung apapun pekerjaan di sekitar gitu. Oke teman-teman, kurang lebih ya seperti itu info yang saya sampaikan. Semoga perjalanan teman-teman semua yang menjalani di dunia online sekarang ini, mau fokus di satu akun, 2 akun, atau mungkin megang 3 akun ya silakan. Tapi kalau saya berpesan, jika memang mainnya lebih nyaman lebih dari 1 akun, usahakan itu jangan 1 handphone, jangan 1 HP. Teman-teman terserah caranya mau seperti apa. Ya intinya biar tidak terdetek, apalagi kalau kita dapat customer yang sering mantau di handphone atau di aplikasi. Soalnya saya pernah dulu kejadian main fokus di 2 akun, Gojek dan Grab, dapat food dua-duanya beda resto dan beda tujuan. Saya berhenti di resto A, kedetek karena saya berhenti lama. Bahkan saya ditelepon, kenapa lama, kenapa nggak bergerak, ya wassalam. Makanya saya kalau mau fokus di 2 akun ya seenggaknya bisa main di 2 HP. Terima kasih yang sudah menonton. Salam satu aspal dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.